Marsha, mending kamu gak usah so innocent ya. Kamu mending ngaku aja sekarang kamu kan udah nyulik Kayla. Ngaku gak? Sandra! Cukup, Sandra! Kamu ngapain bikin rusuk kantor saya? Hah? Ngapain? Om tahu nggak? Om tahu nggak kalau Marsha ini udah nuduh aku nyulik Kayla, padahal dia yang nyulik Kayla. Apa aku nuduh kamu? Aku nggak tahu apa-apa soal penculikan Kayla. Lie, 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 and lie, you liar! Sandra kenapa yakin banget? Apa Ivan yang kasih tahu Sandra kalau aku yang fitnah Sandra? Marsha, bisa nggak kamu stop bohong? Emang kamu pikir kamu lebih hebat daripada aku? Jelas dong, aku aja keterima jadi aspinya Kenzo. Kamu aja nggak bisa dekat sama dia, dan dia pun nggak pernah peduli sama kamu. Oh, wow. Really? Sandra, Sandra, Sandra! Sekarang kamu keluar dari kantor saya. Sekarang! Fine! Aku keluar sekarang. Tapi ingat ya, Marsha, aku bakal bikin perhitungan sama kamu. Aku tahu gimana bahayanya kamu, Sandra. Tapi aku bukan lawan yang mudah untuk dikalahkan. Halo? Saya mau kamu lakuin sesuatu buat seseorang. Nanti saya bakal kasih kamu foto mukanya, alamatnya, alamat rumahnya, dan tempat dia kerja. Please do not mess this one up. I have to get rid of Marsha. Aku harus nyingkirin Marsha dari sini. Marsha tuh udah nekat nyulik Kayla dan lakuin hal-hal buruk ke Kayla. Apalagi ke Kenzo. Gimana pun caranya, aku harus keluarin Marsha dari kantor ini. Kenzo tuh nggak aman kalau ada Marsha di deket dia. And I won't let her go anywhere near my Kenzo. Mutiara, Mama sih jangan keras kepala dong, Mutiara. Saya udah jauh-jauh dari kantor sini mau jemput kamu pulang, Mutiara. Tapi percuma kalau kamu sekarang mesen ojol. Mas Kenzo tolong, saya nggak mau Mas Kenzo terlalu repot anterin saya pulang. Pokoknya saya mau Mas Kenzo ikutin kata-kata Pak Aditya. Saya nggak mau Mas Kenzo terlalu fokus untuk temenin saya, jadi terbengkalai pekerjaan Mas Kenzo. Saya mau Mas Kenzo dengerin Pak Aditya. Ya nggak bisa kayak gitu, Romo. Mutiara? Kamu nggak perlu dengerin omongan suami saya. Hah? Maksudnya Ibu? Saya hargain semua kontribusi kamu, Mutiara. Kamu itu udah sangat banyak membantu perusahaannya Kenzo dan juga suami saya. Waktu kemarin kamu membantu Kenzo urusan di Rawasari. Dan kamu membantu waktu Kenzo presentasi sama Pak Bobby. Dan masih banyak lagi bantuan yang udah kamu lakukan. Jadi kalau sekarang Kenzo itu mengantar jemput kamu, ini nggak ada artinya, Mutiara. Ini nggak ada apa-apa dibandingkan semua jasa kamu ke perusahaan suami saya dan juga ke keluarga saya. Harusnya kami itu memberikan kamu imbalan yang jauh lebih besar, Mutiara. Saya udah pernah tes DNA sama Pak Bejo, itu dari Pak Aditya. Sama Ibu juga Pak Aditya yang bayarin. Apalagi Mas Kenzo. Mas Kenzo juga udah bayarin saya pengacara, itu kan pasti mahal banget. Dan itu udah cukup, Bu. Itu belum seberapa, Mutiara.
Kamu pantas mendapatkan yang lebih. Itu semua belum seberapa. Tapi menurut saya itu udah cukup, Bu. Lagian juga saya nggak pernah minta imbalan. Kalau emang kamu udah ngerti, kau masuk mobil saya terus kita pulang. Assalamualaikum, Bu Rianti. Waalaikumsalam. Wah, Kenzo. Nganterin Mutiara pulang lu ya. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu saja Mutiara. Mama akan menembus dosa masa lalu Mama. Dan Mama akan kasih banyak kejutan buat kamu. Mama kenapa? Enggak, Mama nggak apa-apa kok. Mama cuma lagi inget aja sama masa kecil Mama waktu di panti. Mama nggak punya siapa-siapa. Gara-gara tadi Mama ketemu sama Mutiara. Makanya Mama tuh jangan galak-galak sama Mutiara. Mama nggak galak, Aurel. Mama itu cuma tegas sama Mutiara. Karena Mama nggak mau sampai blunder kayak papa kamu yang sembarangan nge-hire Aspri. Pasti gak enak kalau hidup gak punya keluarga. Aku masih inget sama cerita mama yang dulu hidup di panti. Yaudah yuk Ma, kita pulang. Ayo. Sebentar. Halo? Halo Ibu Rianti. Bu Rianti lagi di mana, Bu? Ibu bisa tolong Sherlock ke saya alamat bayi yang Ibu maksud kemarin. Aurel? Mama harus ketemu sama teman sosialita Mama, tapi sebentar aja. Kamu nggak tunggu di dalam dulu? Oke, Ma. Udah, sebentar ya. Saya lagi di Sententia Cafe, Bu Cynthia. Dan saya bisa aja ngasih tahu Bu Cynthia di mana bayi yang ditinggalkan itu. Tapi apa yang akan saya dapat? Ibu minta berapapun saya bayar, Bu. Tapi tolong kasih tahu saya di mana tempatnya. Saya bisa aja memberitahu ibu di mana lokasi dan info lain soal bayi itu. Tapi saya minta Bu Cynthia jujur soal satu hal. Bayi yang sekarang kita lagi omongin, itu memang bayi saudaranya Bu Cynthia atau bayi Bu Cynthia sendiri? Saya janji saya akan jelaskan semuanya kalau nanti kita ketemu. Tapi tolong Ibu Sherlock tempatnya di mana. Oke, Bu Cynthia. Bukan aku yang nyulik Kayla, Om. Yang nyulik Kayla itu Sandra biar dia bisa jeblosin Mutiara ke penjara. Aku juga dengar kalau selama ini Sandra itu benci sama Mutiara karena Mutiara itu deket-dekat sama Kenzo. Benar kan, Om? Marsha ini kayaknya fake. Dia pernah jahilin Aurel sampai masuk rumah sakit. Buat nyakitin Kayla, bisa saja dia juga yang ngelakuin. Marsha, kamu harus tahu, kamu ini masih trial. Kalau kamu justru bawa lebih banyak masalah ke kantor, saya tidak akan jadikan kamu pegawai tetap. Kamu fokus saja sama kerjaan kamu. Jadi jangan bahas hal-hal yang tidak ada hubungan sama saya atau Kenzo. Ya, Om. Maaf. Tapi Sandra yang tiba-tiba datang duluan.
Dan dia yang nyerang aku duluan, Om. Aku nggak nyerang Sandra sama sekali, Om. Dia yang cari gara-gara duluan. Kalau misalnya Om gak percaya sama aku, Om bisa cek CCTV. Memang ada CCTV di tempat tadi. Tapi kenapa posisi Sandra nyerang Marsha bisa pas sama posisi CCTV? Jangan-jangan benar kata Sandra, Marsha yang jebak dia. Aku harus hati-hati sama anak ini.